Di Jepang feodal, takdir seseorang ditentukan sejak lahir. Jika kamu lahir sebagai petani, maka hidupmu akan berakhir sebagai petani. Namun sejarah Jepang pernah dilawan oleh satu pria, seorang yang lahir tanpa darah bangsawan, tanpa pedang, dan tanpa kehormatan. Namanya adalah Toyotomi Hideyoshi. Ia lahir sekitar tahun 1537 dari keluarga petani miskin. Tidak ada yang mengharapkan masa depan besar darinya. Ia tidak memiliki marga samurai, tidak dilatih bertarung, dan sejak kecil sering dihina serta diremehkan. Di dunia yang hanya menghormati darah bangsawan dan kekuatan pedang, Hideyoshi terlihat seperti seseorang yang tidak berharga. Namun ada satu hal yang membedakannya dari yang lain. Saat anak-anak lain belajar menggunakan pedang, Hideyoshi belajar membaca manusia. Ia cerdas, cepat berbicara, dan tahu bagaimana bertahan hidup di dunia yang kejam. Nasibnya mulai berubah ketika ia bertemu Oda Nobunaga, seorang daimyo brutal namun jenius dalam perang. Hideyoshi tidak diangkat sebagai prajurit, melainkan hanya diberi tugas remeh sebagai pembawa sandal. Banyak yang menertawakannya, menganggapnya tidak lebih dari pelayan. Namun saat yang lain sibuk menunjukkan kekuatan, Hideyoshi justru mengamati. Ia mempelajari cara Nobunaga berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara menguasai manusia. Ketika perang melawan klan Saito pecah, Hideyoshi melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Ia membangun sebuah benteng hanya dalam satu malam. Saat matahari terbit, musuh terkejut melihat benteng yang seakan muncul dari tanah. Sejak saat itu, Nobunaga menyadari bahwa pelayan ini bukan orang biasa. Hideyoshi mulai naik pangkat, bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena kecerdikannya. Namun pada tahun 1582, segalanya berubah. Oda Nobunaga dikhianati oleh jenderalnya sendiri, Akechi Mitsuhide, dan tewas dalam sebuah kuil yang terbakar. Jepang berada di ambang kekacauan. Banyak jenderal berebut kekuasaan, tetapi Hideyoshi bergerak lebih cepat dari semuanya. Tanpa ragu dan tanpa penundaan, ia memburu Akechi dan menghancurkannya hanya dalam hitungan hari. Dari situ, nama Hideyoshi mulai ditakuti dan dihormati. Dengan perpaduan perang dan diplomasi, ia menundukkan satu demi satu daimyo yang menentangnya. Tahun 1590, Jepang akhirnya bersatu di bawah kendalinya. Anak petani miskin yang dulu dihina kini berdiri di puncak kekuasaan. Ia bukan shogun, tetapi seluruh Jepang tunduk padanya. Toyotomi Hideyoshi bukanlah sosok yang sempurna. Ia ambisius, kejam, dan haus kekuasaan. Namun satu hal tidak bisa disangkal. Ia menghancurkan sistem yang mengatakan bahwa orang kecil tidak boleh bermimpi besar. Kisah Toyotomi Hideyoshi bukan hanya tentang sejarah Jepang, tetapi tentang seseorang yang menolak menerima takdir yang ditentukan sejak lahir. Sebuah pengingat bahwa asal-usulmu tidak menentukan akhir hidupmu.